Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia bagian timur, terdiri dari Pulau Lombok dan Sumbawa, dengan Mataram sebagai ibu kotanya. Kota Mataram terletak di ujung bagian barat Pulau Lombok dengan batas wilayah sebelah utara, Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Batu Layar, dan Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Batas wilayah sebelah timur yaitu Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Kemudian bagian sebelah selatan Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, dan sebelah barat yaitu Selat Lombok. Luas wilayah Kota Mataram adalah 61,30 km persegi atau 0,30% dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadikan Kota Mataram sebagai wilayah terkecil dari kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Secara administrasi, Kota Mataram terbagi dalam 6 wilayah kecamatan, 50 kelurahan, dan 325 lingkungan. Kecamatan Cakranegara memiliki jumlah wilayah lingkungan terbanyak, yaitu 73 lingkungan yang tersebar di 10 kelurahan, sedangkan Skarbele memiliki jumlah wilayah lingkungan terkecil, yaitu 36 lingkungan yang tersebar di 5 kelurahan. Kota Mataram dialiri 4 sungai besar yang berfungsi sebagai drainase dan irigasi, yaitu Sungai Jangkuk, Sungai Ancar, Sungai Brenyo, dan Sungai Nidang. Hulu sungai-sungai tersebut berada di sekitaran lereng Gunung Rinjani dan bermuara di sepanjang pesisir pantai Ampenan. Menurut Stasiun Klimatologi 1 Mataram, suhu udara rata-rata di Mataram berkisar antara 21,03 derajat Celcius sampai dengan 26,62 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi dari 77% sampai dengan 87%. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Januari sebesar 424 mm dan hari hujan terbanyak tercatat pada bulan Januari sebesar 29 hari. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Mataram pada tahun 2016 tercatat sebanyak 4.509.314 jiwa dengan kepadatan 7,493 per kilometer persegi, mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk sebesar 2,02% dari tahun 2015 yang tercatat sejumlah 450.226 jiwa. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai. Perkembangan IPM Kota Mataram selama periode 2015-2016 mengalami peningkatan pada tahun 2016. Perkembangan IPM Kota Mataram selama periode 2015-2016 mengalami peningkatan pada tahun 2016. Pencapaian IPM Kota Mataram ditargetkan sebesar 77,34 atau mengalami peningkatan sebesar 0,97 poin dari tahun 2015. Berdasarkan capaian tersebut, kualitas manusia Kota Mataram terletak pada range 70-80, yaitu klasifikasi tinggi. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Nasional
Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional atau PKN yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional. Sementara dalam RT RW Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi atau KSP Mataram Metro di bidang pertumbuhan ekonomi. Keberadaan Kota Mataram sebagai PKN dan KSP memiliki potensi yang sangat strategis dalam pengembangan wilayah kota. Secara kewilayahan, Kota Mataram dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan dengan fungsi utama sebagai berikut. 1. Wilayah Ampenan berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan jasa, serta pariwisata. 2. Wilayah Mataram berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial seperti pendidikan. 3. Wilayah Cakranegara berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan pusat bisnis. 'Kota Mataram memiliki beberapa kawasan strategis yang diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan atau lingkungan, yaitu kawasan strategis bidang pariwisata. Kawasan pariwisata biasanya akan membawa dampak efek berganda atau multiplier effect, sehingga mampu menghasilkan pemasukan bagi suatu wilayah. Kawasan strategis bidang pariwisata ditetapkan di beberapa lokasi berikut ini. Kawasan X Bandara Udara Selaparang di Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang, dan Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, sebagai kawasan pariwisata dengan konsep MICE, Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition, yang berbasis lingkungan dan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2014. Kawasan Mayura yang terdiri dari Taman Mayura, Pura Meru, dan Kolam Pemandian Mayura di Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara. Kawasan Udayana di Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan. Kawasan Industri Emas Mutiara Skarbela di Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, dan Kelurahan Karangpule, Kecamatan Skarbela. Kawasan Mapak yang terdiri dari pariwisata pantai, situs makam Luang Balok, dan taman rekreasi, serta kawasan pengembangan pelabuhan wisata yang membentang dari Kelurahan Tanjung Karang hingga Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Skarbela. Kawasan kota tepian air di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, dan Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan. Kawasan Sayang-Sayang di Kelurahan Rembige dan Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Sandubaya sebagai kawasan pariwisata kuliner. Kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi bidang perdagangan dan jasa ditetapkan di lokasi berikut. Pusat Perdagangan Ampenan di Kelurahan Dayen Peken, Kelurahan Ampenan Tengah, dan Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan. Pusat Perdagangan Grosir dan Pusat Bisnis Cakranegara di Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan Cakranegara Timur, dan Kelurahan Cakranegara Selatan. Kawasan Bertais dan Kawasan Mandalika.
Dari sudut kepentingan di bidang sosial budaya, ditetapkan pada sebuah kawasan yang dianggap memiliki nilai historis maupun kegiatan-kegiatan budaya untuk tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya. Kawasan-kawasan tersebut adalah 1. Kawasan Bintaro di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan. 2. Kawasan Makam Vanham di Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara. 3. Kawasan Pusat Kajian Islam atau Islamic Center di Kelurahan Dasanagung. Kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Tengah dan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Mataram adalah 1. Kawasan konservasi di sepanjang Sungai Midang, Sungai Jangkuk, Sungai Ancar, dan Sungai Brenyok yang juga berfungsi sebagai drainase dan irigasi. 2. Kawasan konservasi sempadan Pantai Selat Lombok sepanjang 8-9 km. 3. Kawasan lindung di Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, serta Kelurahan Sayang-Sayang dan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, serta kawasan ruang terbuka hijau atau RTH di tiap tanah pecatu yang terdapat di Kota Mataram. Selain memiliki potensi pengembangan wilayah strategis, Kota Mataram juga memiliki beberapa potensi klaster industri unggulan yang potensial untuk dikembangkan, antara lain wilayah Skarbela, Pagutan, dan Kamasan dengan jenis klaster industri kerajinan mutiara, emas, dan perak. Wilayah Sayang-Sayang dengan jenis klaster industri kerajinan kayu dan cukli. Wilayah Seganteng dan Pagutan dengan jenis klaster industri kerupuk kulit. Wilayah Abian Tubuh dan Kekali dengan jenis klaster tahu dan tempe. Wilayah Babakan dengan jenis klaster industri kerajinan logam. Wilayah Pagutan dengan jenis klaster industri konveksi dan border, serta kerajinan kulit kerang dan tanduk. Serta makanan olahan di semua wilayah kecamatan. Pertumbuhan ekonomi. Pada tahun anggaran 2016, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram adalah sebesar 8,06%, naik dari tahun 2015 sebesar 7,99%. Hal ini diiringi pula dengan laju pertumbuhan investasi yang naik dari angka 12,96% di tahun 2015 menjadi 13,30% tahun 2016. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Kota Mataram mengarah kepada kota dengan struktur jasa atau service city, di mana Kota Mataram yang menjadi ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai fungsi-fungsi utama sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan, jasa, dan pariwisata. Sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan pemerintahan dan fasilitas sosial, pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan, serta pusat kegiatan bisnis. Besaran PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, Kota Mataram sendiri mengalami kenaikan dari Rp29 juta lebih pada tahun 2015 menjadi Rp32 juta lebih pada tahun 2016. Laju inflasi tahunan Kota Mataram terus berhasil dipertahankan pada tahun 2016. Laju inflasi berada pada angka 2,47%
jauh menurun dari tahun 2015 sebesar 3,25%. Laju inflasi tersebut berada pada posisi di bawah angka rata-rata inflasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan nasional. Prospek ekonomi Kota Mataram dapat terlihat dari kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat dari 63,31% pada tahun 2015 menjadi 64,08% pada tahun 2016. Sejalan juga dengan peningkatan tingkat kesempatan kerja dari 92,50% pada tahun 2015 menjadi 96,48% pada tahun 2016. Membaca peningkatan nilai kebutuhan masyarakat pekerja, maka pemerintah Kota Mataram menetapkan upah minimum kota terbaru mulai Januari 2016 sebesar Rp1.570.000, naik dari tahun 2015 sebesar Rp1.405.000, lebih tinggi dibanding upah minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp1.480.000. Kemampuan mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mengedepankan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik mendukung terlaksananya berbagai program pembangunan. APBD dikelola sebagai government spending dan diarahkan sebagai stimulus bagi perkembangan perekonomian daerah. Anggaran pendapatan Kota Mataram sendiri mengalami peningkatan dari tahun anggaran 2015 sebesar Rp1,21 triliun lebih menjadi Rp1,35 triliun lebih pada tahun anggaran 2016. Dari target tersebut, terrealisasi pendapatan meningkat dari tahun anggaran 2015 sebesar Rp1,18 triliun lebih menjadi Rp1,39 triliun lebih pada tahun anggaran 2016. Demikian pula anggaran belanja daerah mengalami peningkatan dari Rp1,29 triliun lebih pada tahun 2015 menjadi Rp1,42 triliun lebih pada tahun 2016. Dengan realisasi sebesar Rp1,18 triliun lebih pada tahun anggaran 2015 dan pada tahun anggaran 2016 terrealisasi sebesar Rp1,33 triliun lebih. Tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan dapat dilihat dari perkembangan PAD juga mengalami peningkatan pada tahun 2015. PAD Kota Mataram terrealisasi sebesar Rp225,07 miliar lebih dari target sebesar Rp215,59 miliar lebih. Sedangkan pada tahun 2016 terrealisasi sebesar Rp288,46 miliar lebih melewati target sebesar Rp279,67 miliar. Dalam hal pembangunan sosial, dapat dilihat dari kinerja mempertahankan kondisivitas wilayah Kota Mataram dalam menekan tingkat konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini turut mendukung perkembangan pembangunan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Peningkatan IPM seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup dari 70,18 tahun pada tahun 2015 menjadi 70,43 tahun pada tahun 2016. Sedangkan harapan lama sekolah di Kota Mataram mencapai 15,28 tahun pada tahun 2016, diikuti dengan angka rata-rata lama sekolah selama 9,05 tahun pada tahun 2016. Indikator kinerja daerah bisa memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan, sehingga kondisi kinerja yang diinginkannya dapat dicapai.
Sebagai sebuah daerah otonom, Kota Mataram diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah kota dengan para pemangku kepentingan di Kota Mataram. Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021. Indikator-indikator kinerja tersebut diimplementasikan terbagi dalam beberapa aspek. 1. Aspek kesejahteraan masyarakat. Aspek kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas dan suatu keharusan dalam proses pembangunan di Kota Mataram, guna menciptakan Mataram untuk semua, yang mengayomi segenap lapisan masyarakat tanpa ada perbedaan dan diskriminasi. Pemerintah Kota Mataram mengupayakan seluruh masyarakat Kota Mataram mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Pada aspek ini, di samping capaian indikator pertumbuhan ekonomi, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan indeks pembangunan manusia yang menunjukkan kenaikan, persentase penduduk miskin menurun sebanyak 0,08% dari 10,53% menjadi 10,45%. 2. Aspek pelayanan umum. Dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Mataram senantiasa ditujukan untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin bagi masyarakat, terutama di bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan kebutuhan primer. Karena itu, pemenuhan sarana dan prasarana publik terus dilakukan. Pada aspek pelayanan umum, capaian kinerja terlihat dari jumlah penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk mencapai 97,87%. Prevalensi gizi buruk berada pada angka 2% dan cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial mencapai 47,331 orang. Untuk menunjang mobilitas masyarakat Kota Mataram yang terus meningkat, jaringan jalan dalam kondisi baik terus diupayakan bertambah panjangnya, dan pada tahun 2016 telah mencapai 324,210 km. Peningkatan kenyamanan hidup masyarakat diwujudkan dengan cakupan rumah tangga menurut akses sanitasi layak sebanyak 90,07%. Rumah tangga pengguna air bersih sebesar 70,48%, rumah layak huni sejumlah 95.867 unit dari 96.756 unit rumah yang ada di Kota Mataram, dan penanganan sampah mencapai 72,50%. Tiga, aspek daya saing daerah. Kemampuan bersaing dengan daerah lainnya harus ditunjang dengan berbagai sarana, prasarana yang memungkinkan kemudahan bagi masyarakat berhubungan langsung dengan pemerintah melalui organisasi perangkat daerah terkait. Kemajuan teknologi dan digitalisasi di berbagai sektor, serta kemampuan meningkatkan indeks kepuasan layanan masyarakat. Dengan demikian, sumber daya manusia Kota Mataram akan tercipta sebagai sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang tinggi. Pada aspek ini tercatat kunjungan wisatawan ke Kota Mataram cukup tinggi, yaitu sebanyak 623.835 orang. Terkait sumber daya di sektor pemerintahan, SKPD di lingkup pemerintahan Kota Mataram menyelenggarakan informasi publik berbasis IT. Hal ini ditunjukkan dengan adanya jaringan komunikasi dan informasi antar SKPD yang telah memiliki dan mengoperasikan jaringan internet untuk mendukung kemampuan akses informasi di lingkungan internal maupun eksternal sebanyak 43 SKPD.
Penataan organisasi perangkat daerah telah dilakukan sebagai amanat dari Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang kemudian diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Pemerintah Kota Mataram kemudian menerbitkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Mataram, yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur melalui Peraturan Wali Kota Mataram tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja masing-masing organisasi perangkat daerah. Pelantikan pejabat terkait penataan organisasi perangkat daerah ini telah dilakukan secara bertahap pada bulan Desember 2016 dan Februari 2017. Hal ini merupakan bagian dari upaya peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Penempatan para personil yang tepat diharapkan bisa mendorong efisiensi dan efektivitas kerja. Peran aktif perempuan. Secara faktual, jumlah penduduk perempuan di Kota Mataram lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Karena itulah, kebijakan yang ditetapkan pemerintah Kota Mataram adalah kebijakan yang sadar gender, yang artinya mengakui perempuan adalah aktor pembangunan yang sama dengan laki-laki, yang terlihat dari proporsi peserta MPBM sebesar 30%. Di samping juga dilakukannya fasilitas bagi pembentukan lembaga-lembaga non-formal pemerhati perempuan dan peningkatan frekuensi kegiatan berbasis pada pemberdayaan perempuan. Hal ini berbuah pada nilai Indeks Pemberdayaan Gender atau IPG di Kota Mataram yang mencapai angka 57,77. Di samping banyaknya perempuan yang menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkup pemerintah Kota Mataram, keberadaan tim penggerak PKK, gabungan organisasi wanita, dan juga Dharma Wanita Persatuan Kota Mataram menjadi mitra kerja pemerintah dalam berbagai program. Di antaranya melalui kegiatan 3N sebagai upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A, penandatanganan kesepakatan bersama TPPKK dengan Dinas Ketahanan Pangan, dan masih banyak kegiatan lainnya. Sebagai daerah yang memiliki komposisi penduduk heterogen, konflik yang dipicu kesalahpahaman rentan terjadi di Kota Mataram. Untuk meminimalisir potensi konflik tersebut, pemerintah Kota Mataram telah membentuk 12 tim atau forum dalam mengoptimalkan koordinasi, kerjasama, dan pembinaan dalam penanganan dan penyelesaian konflik, yang terdiri dari FKWD Kota Mataram, PPWK Kota Mataram, Kominda Kota Mataram, FKDM Kota, Kecamatan dan Kelurahan, Forum Pembauran Kebangsaan Kota Mataram, Pemantauan Orang Asing, FKUP Kota Mataram, Tim Verifikasi Banpol Kota Mataram, Bantuan Keuangan Parpol, serta Sekretariat FKPD Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram juga meningkatkan jumlah patroli Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan pelanggaran tertib selama 24 jam. Namun tetap memastikan bahwa setiap tindakan peningkatan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota dilakukan sesuai dengan prosedur dan kriteria penanganan pelanggaran. Meskipun luas lahan pertanian di Kota Mataram hanya 1.973,62 hektar, namun produktivitas pertanian Kota Mataram lebih tinggi dari daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini ditunjang dengan diberikannya bantuan berbagai peralatan pertanian, benih pupuk, perbaikan jaringan irigasi, dan usaha tani kepada petani dengan harapan agar swasembada pangan dapat terwujud. Di sisi lain, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan yang dilakukan melalui kampanye Gerakan Masyarakat Gemar Makan Ikan
berkontribusi positif terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kota Mataram pada tahun 2016 mencapai 31,50 kg per kapita per tahun. Meskipun produksi perikanan tangkap hanya sebesar 1.328,70 ton yang disebabkan oleh perubahan faktor cuaca, namun produksi perikanan budidaya air tawar mencapai 380,93 ton pada tahun 2016. Dipicu oleh penyediaan sarana dan prasarana, perikanan budidaya yang ditargetkan pada kelompok pembudidayaan ikan air tawar, serta melalui perluasan area pembudidayaan air tawar seperti keramba, kolam, dan mina padi. Mari jaga dan lestarikan Kota Mataram tercinta kita. Kita dukung semua kegiatan dari semua aspek Kota Mataram menuju Mataram yang maju, religius, dan berbudaya.